undangan ini dalam rangka haul yang kedua atas pamanda almarhum Haji Muhammad Shaheh bin Haji Mustafa. Saya selaku tuan rumah ucapkan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah ringannya langkah bapak-bapak dan saudara kalian mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ungkapkan tadi bahwa kita laksanakan ini dalam rangka tasakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam wal iman, nikmat yang tidak begitu kita ingat, tetapi begitu banyaknya. Kalau kita menghitungnya tidak akan mampu menghitungnya. Lebih-lebih nikmat Islam dan wal iman. Dengan nikmatnya sebagai waladun sholih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Sebab kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatun jariyatin aw ilmu yantafa'u bih aw waladun sholih yad'ulah." Anak Adam meninggal, putus hubungan dengan dunia, putus sama sekali. Kecuali 3 perkara kata Rasulullah. Apa? Sedekah jariyah yang selama dia hidup dia memberikan sedekah jariyah, baik itu pada mushola, pada anak-anak atau pengamen, siapapun yang bentuknya memberikan sedekah dengan hati yang ikhlas. Itu apabila orang yang kita beri sedekah itu melakukan satu tindakan kebaikan, beribadah, kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang memberikan walaupun sudah di alam barzah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita memberikan kepada orang tetapi orang itu berbuat jahat, kita tidak akan kebagian dosanya. Karena niat kita untuk kebaikan. Dan yang kedua, ilmu yang tabaubi, mengajarkan anaknya kepada anak-anaknya, mengajarkan tentang kebaikan, memberikan bismillah ataupun apapun yang diajarkan tentang kebaikan. Selama ajaran kebaikan itu dijalankan, selama itu pula pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Inilah tanda tasakur kita. Dan yang ketiga, waladun sholih yad'ulah. Ini bentuk daripada tasakur keluarga dan anak-anaknya pada orang tua yang telah mendahulunya dengan mengadakan haul atau peringatan kematiannya. Dengan apa? Berzikir, tahmid dan tahmid, semuanya kita kirimkan. Bukan hanya anak yang soleh, tetangganya semua yang memberikan, kita yang memberikan ucapan atau bacaan-bacaan kita kirimkan pada almarhumin itu sampai. Dan manijtama'na hahuna bisababihim, karena kita mengirimkan itu, orang tua kita, nenek kita ke atas semuanya kebagian. Oleh karenanya saya merasa bersyukur adik saya ini Haji Herman mempunyai niat untuk menghaulkan orang tuanya. Oleh karenanya saya sambut dengan sebaik-baiknya. Silakan. Masya Allah, ini tanda tasakur anak pada orang tua. Sekali lagi, saya selaku yang mewakili Pamanda Haji Shaheh almarhum mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas kehadiran Bapak, atas doa-doa Bapak yang ditujukan kepada para almarhumin. Mudah-mudahan apa yang dilihatkan, disampaikan, diijabah Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para almarhumin sehingga dimaafkan kesalahannya, diampuni segala dosanya, dan Allah tempatkan dengan tempat yang sebaik-baiknya. Kami selaku keluarga hanya bisa mengundang, tidak bisa menghindarkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya lebih kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ustaz Haji Sholihin atas nama Keluarga Besar almarhum Bapak Haji Shaheh bin Haji Mustafa. Ustaz Haji Idrus Jayadi SAG, waktu tempat kami persilakan, dan atas nama Keluarga Besar Bapak Haji Shaheh dan almarhum Bapak Haji Shaheh bin Haji Mustafa kami ucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sekalian yang hadir. Mohon maaf apabila dalam perkembangan dan jawaban kurang berkenan. Sekaligus nanti Ustaz Dedi untuk menutup doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana bil iman wa ahyana bit tauhid fa insyaallah yumituna bi aqidatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wahid. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqan nabiyil karim. Zatul mukarramun, sama-sama kita hormati dan muliakan Sayyidul Bait Sayyidul Hajah Bapak Haji Suharman beserta keluarga besar, guru kita Mukarram Al-Ustaz Haji Ma'mun, Al-Ustaz Al-Solihi, para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak, jamaah yang mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya kepada sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang cukup sejuk kita dapat hadir memenuhi undangan Sohibul Hajah dalam rangka menyampaikan haul yang kedua daripada almarhum orang tua kita almarhum Bapak Haji Sahih bin Haji Mustafa. Semestinya dan sepatutnya kita yang hadir di sini merasa bersyukur, merasa senang, merasa gembira. Gembira nggak Pak? Ya. Senang nggak Pak? Senang. Ayo Pak temannya. Harus senang. Kenapa? Kita hadir di sini, datang kemari, gerak langkah kaki kita yang gerakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab diundang kita bisa kemari, hadir kemari, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpul di sini nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah Allah, yatlu kitab Allah, di mana di situ dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, saling yang ingatkan di antara kita, illa nuzilat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan rasa ketenangan. Tenang nggak awal? Ada yang gegana, gelisah kalau merangkak, anak muda aja. Alhamdulillah, tenang. Saya sakit tenangnya dan diam aja, tenang ngantuk. Kalau tenang, alhamdulillah, nggak ada yang gelisah. Ramanya ini udah jam berapa deh? Jam 9. Ada yang gelisah, alhamdulillah. Illa nuzilat alaihimus sakinah wa khafatumur rahmah. Kenapa? Karena malaikat semua turun. Malaikat semua turun kemari. Wahobbakumur rahmah, ngapain? Bawa itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawa rahmat Allah. Apa sih? Kasih sayang Allah turun pada malam hari ini di rumah ini. Keberkahan insya Allah turun dengan adanya para malaikat. Banyakan siapa? Banyakan dia kita. Banyakan malaikat. Kita nggak lihat aja. Kalau kita lihat berdesakan dia. Berdesakan. Ya taruhlah yang hadir sini ada nggak kira-kira 60? Ada 60? Ada lebih 70?
Ada dah kurang lebih 70 kali 2 berapa dah? 40 malaikat tuh. Itu malaikat apa yang kita yakin? Raqib dan Atid. Belum malaikat rahmat turun kembali, memberikan rahmat untuk keluarga kita semua yang hadir. Kita harus gembira, senang, hadir senang. Bahkan kita nanti pulang nih ada pembawaan. Ya bukan yang zahir. Pembawaan apa? Pembawaan pahala dari Allah Subhanahu. Kenapa tadi kita baca apaan? Baca Al-Fatihah, baca Yas, baca Tahmid, semuanya itu ada ganjarannya. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah kataballahu lahu hasanatan. Barang siapa yang membaca daripada satu huruf dari kitab Allah, dicatat buat dia berapa? Satu huruf dibalas hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Satu kebaikan itu isinya berapa? 10. Itu sehuruf. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun wa lamun harf wa mimun harfun. Tadi baca Yasin berapa itu? Pernah gitu? Tahu apa ayatnya doang? Ada berapa ayat? 83. Hurufnya banyak dah gitu. Banyak dah. Alhamdulillah. Kalau bawa pulang berotong-petong tahu? Berotong-petong. Kagak jual. Enggak buat bawa. Enggak buat bawa. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat kita dan buat yang sudah meninggal. Tadi kita niatkan buat almarhum. Mereka girang luar biasa. Ya, kita di sini girang, yang mereka apalagi ini salah satu fungsi adanya kita yang masih hidup. Kata Nabi, laulal ahya la halakal mayyit. Kalau enggak ada orang yang meninggal, enggak ada orang yang mati, yang hidup, celaka orang yang mati. Celaka. Justru dengan ada yang hidup itu orang mati, orang yang sudah meninggal apa? Dapat pertolongan kayak gini lah, dapat kiriman. Dapat kiriman luar biasa, mereka semua ketawa gembira, lebih gembira dari kita. Kenapa? Keluarganya masih pada masih ngirimin pahala buat dia. Kenapa? Emang dibutuhkan itu yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal. Malil mayit illa kal gharikil maghawis. Tidak ada bagi seorang mayit kecuali apa? Bagaikan dia orang yang lagi tenggelam. Orang lagi tenggelam butuhnya apa? Doa. Orang tenggelam ini ban bekas. Kasih emas 2 kilo obat ya. Kali dia dikompor dikasih skoper, kalau maunya apa? Ban bekas. Begitu juga meninggal. Kiriman pahala dari anak-anak keluarga yang masih ingat sama dia. Seperti itu. Luar biasa. Dikirimin semua. Itu yang diharapkan. Ya emang dia nggak butuh apa-apa. Kenapa? Udah beda alam. Tadiannya nih kalau masih masih hidup makhluk kasar. Pokoknya yang kasar. Biasanya nanti bulan Sa'ban masuk nih. Datingin keluarga yang orang tua, pokoknya yang kasar. Duren bawain, beras sekarung bawain. Iya kasar. Yang udah meninggal, yang halus. Yang dua-dua di kuburan, yang makan. Kasih apa? Kiriman pahala, Fatihah, Yasin dan sebagainya. Itu buat yang meninggal, almarhum. Alhamdulillah. Tuh, mereka girang sekarang. Nah buat kita nih, buat kita yang masih pada hidup, saya sedikit menyampaikan satu pesan dari Rasulullah SAW saja. Buat pelajaran buat saya dan buat semua. Satu ketika Rasulullah SAW dibisikin sama siapa? Malaikat. Suatu ketika Rasulullah dibisikin sama malaikat begini. Ya Muhammad. Oh, itu satu orang doang. Ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Itu berbunyi biasa dah. Kata Nabi, orang yang paling klik itu siapa? Iza zukirtu lam yusalli alayya
Rugi ma'an purajulun iza zukirtu lam yusalli alayya. Nanti kata Nabi, itu orang mukanya nggak kelihatan muka, hidungnya kagak ada. Rugi mah di hidungnya mukanya rata, kan gitu. Kenapa? Artinya apa? Nggak dikenali Nabi. Kenapa? Iza zukirtu lam yusalli alayya. Manakala namaku disebut, dia nggak baca selawat, yang sulit sama Nabi. Baca selawat. Suatu ketika Nabi lagi ngomong, ditegur sama malaikat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Ini peringatan buat Nabi, tapi buat kita. Malaikat kata, wahai Muhammad, isma sita, hidup sama Allah, hidup sesukamu. Mau ngapain dia terserah. Mau ibadah terserah, mau enggak terserah. Mau maksiat terserah. Kata malaikat. Ba'in baka mayyitun. Tapi ingat, kau bakal mati. Artinya apa buat kita di sini? Hidup silakan. Tapi ingat, kehidupan kita dibatasi oleh yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan sakitnya sakaratul maut, akan merasakan semuanya. Kata Nabi, al mautul bab wa kullun nasi dakhil. Kematian itu laksana pintu dan setiap orang pasti masuk. Kita kan lagi nungguin doang, lagi nungguin kapan giliran kita. Lagi nungguin kita isi dengan kebaikan. Kata Nabi, para malaikat kata Nabi, ya Muhammad isma sita. Artinya apa? Kalau hidup harus punya apa? Harus punya kembali. Iya. Mau kemana kita? Bakal masih ingatin bagus. Bagus. Karena kata Nabi, aksiru min zikri azimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian yang memutuskan kenikmatan apa itu mati. Kata Nabi itu. Ingat katanya, Muhammad silakan hidup, terserah mau ngapain aja terserah. Mau ngapain kan? Dia baik buat nyamuk burung terserah. Tapi ingat, kita bakal mati. Wah, bima sita, cintai di dunia ini. Apa yang kamu pengen cintai? Cinta anak, silakan. Cinta bini, silakan. Cinta suami, silakan. Cinta harta, silakan. Fa innaka mubarikum bi. Tapi ingat kata malaikat. Tapi kau ingat kau bakal berpisah dengan yang kau cintai. Biasa kalau lagi pacaran anak muda, sehidup semati ya, kira mati mau ikut. Sehidup semati ya, begitu belum mati gitu. Kan gitu. Ya Allah. Ini pelajaran buat kita. Silakan cinta sama apa aja silakan. Anak muda sekarang lagi main cinta apa nih? Anak kecil lato-lato. Yang tua nanti kita tahu apa anak mancing. Silakan mancing. Oh silakan aja kalau mancing. Silakan. Tapi ingat bakal berpisah sama harta, sama anak, sama bini bakal berpisah. Entah dia duluan atau kita duluan yang berpisah meninggalkan. Itu peringatan Rasulullah SAW. Yang terakhir, wa'mal masyita fa innaka madziyun bi. Kerjakan apa yang mau kerjakan di dunia, terserah. Tapi ingat, kerjaan kita bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ada ganjarannya baik atau buruk, pasti ada efeknya nanti. Gimana? Di akhirat kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nanti bakal ngirimin kepada kita 3 saksi. Tiga saksi. Kita gak bisa lari dari sini. Kalau hukum dunia oke, pandai bersilat lidah orang. Tapi nanti hukum akhirat, naudzubillah. Allah udah kasih datang sama kita 3 saksi besar. Yang pertama apa? Tubuh kita sendiri jadi saksi. Badan kita jadi saksi. Tadi kita baca tuh ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum
bima kanu ya pada hari itu. Hari kapan? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahtimu al-abwain, ditutup mulut kita. Kalau di dunia kita pandai bersilat lidah, bisa ngeles. Tapi nanti di akhirat, wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan ngomong, tangan kita bicara. Wa tasadu arjulum, kaki kita jadi saksi. Ini ngerekam, Pak. Bukan HP doang ngerekam, tangan ngerekam, kaki merekam. Tubuh kita semua terekam ini. Contoh konkret aja deh. Bapak bisa naik sepeda nggak, Pak? Pak, kok diem aja? Bisa naik sepeda nggak, Pak? Bisa. Jangan sepeda motor gue bisa. Mobil apa lagi gitu? Ban 4 gak rubuh. Sebelum belajar motor apa dulu? Sepeda. Kan begitu. Dulu kan orang motor mahal. Sepeda udah nggak laku beda. Udah yang capek ngenjot, udah pakai motor metik apalagi sekarang, udah enak. Motor, begitu motor dijual, balik ke sepeda. Kira-kira lupa nggak sepeda? Lupa nggak naik sepeda? Lupa nggak kira-kira? Nggak ngerekam, tangan megang setang, kaki megang nginjek pedal. Iya nggak ada tuh pedal dipakai nggak? Itu ngerekam semuanya. Ngerekam apa ya? Tubuh kita lakukan. Nanti di akhirat bakal bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saksinya apa? Bumi Allah jadi saksi. Yang ngomong nih, bumi ngomong. Lagi rekam nih, bikin rekam kita nih. Yang duduk di sono, terekam tuh bumi. Ya, itu dalam surat Al-Zalzalah ada. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awala. Pada hari itu bumi diizinkan ngomong. Masa sama Allah ngomong si A melakukan tanggal 12 malam Senin duduk di pojokan. Ada catatan itu. Bumi ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ngerekam. Bumi itu ngerekam. Makanya sebagian ulama tuh kita disuruh apa? Perbanyak saksi. Ya, disunahkan habis sholat wajib, kerjakan sholat sunnahnya pindah. Kalau berjamaah bagus, jangan mojok tiap hari di situ juga. Wajib di situ, sunnah di situ tiap hari, pindah. Sering-sering apa? Biar banyak saksi. Apalagi termasuk pakaian kita. Pakaian ganti-ganti nggak apa-apa, bukan sombong. Biar jadi saksi. Karena pakaian selama hari dikoleksi doang. Kira masih itu aja. Pakai nggak apa-apa. Jadi saksi buat kita. Perbanyak saksi. Tuh, buat kita nanti di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi saksi itu semua. Saksi yang terjadi. Bahkan Nabi mengingatkan tahaffazu minal ard fa innahu ummukum, kata Nabi. Hati-hatilah, waspadalah dengan bumi Allah, karena bumi adalah ibumu. Ibumu, namanya ibu, tahu nggak anaknya? Dari yang lahirin, dia tahu. Anak kembar 2 mana dia tahu, paling tahu ibu. Anak kembar 2 nih, bedanya mana paling tahu ibu. Begitu juga manusia, kita tahu kita direkam oleh bumi, laksana ibu kita. Kata Nabi, laisa li ahadin ya'malu 'alaiha illa khairan aw syarran illa fahuwa mughfirun. Maka tidak ada seorang hamba yang melakukan di dunia, di atas bumi dunia ini, baik atau buruk, maka dia akan ngabari. Kalau begini insya Allah kita hati-hati kapanpun dimanapun kita berada, bahwa ingat bumi Allah ngerekam. Jangan di kampung kita jaim, di luar kita waduh menjablay. Nauzubillah. So, yang ketiga sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyaksikan perbuatan kita. Ketiga. Cuma 3. Buat apa? Buat kita selamat dari dunia sampai akhirat. Ini aja deh ya. Ayo bergerisah lawannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama buat diri saya. Apabila yang asal sombong, sotoy, hilafkan diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.